jarang dan bahkan tidak pernah memberikan pendidikan perkoperasian ke anggotanya. Bahkan ada yang ekstrim, begitu karyawan perusahaan itu permanen, maka otomatis jadi karyawan koperasi. Nah, ini prinsip koperasi yang sebenarnya salah, tapi baru saya tahu itu setelah 2009. 2009 saya resign karena memang waktu itu saya pilihannya di tim atau living, ambil atau memang keluar. Ada cewek waktu itu ke beberapa operation lain, tapi saya tidak ambil karena memang faktor keluarga. Dan 2009, 2008 akhir ikut tes, akhirnya ambil PNS dan begitu keluar saya di hire sebagai konsultan eksternal dari koperasi karyawan. Sampai sekarang, sampai kemarin mereka juga terjadi penyusutan karyawan. Saya mendampingi dalam proses penyelesaian hak-hak anggota koperasi karyawan tersebut. Kemudian 2016 sampai 2018 nih Pak, saya saling dulu Pak siapa? Ini ketua pengurus masjid dulu. Ya Pak, masih ada Pak, masih Pak. Jadi waktu itu saya minta jadi wakil sekretaris, tapi betul itu koperasi Nurul Pala, Masjid Nurul Pala itu belum berbadan hukum dalam tahap proses waktu. 2016 sampai 2021 sekretaris Bidang Pemuda Agama. 2021 saya mengundurkan diri waktu Pak Cak mantan Sekda tidak menerima pengunduran diri saya bilang nggak mungkin saya bertahan di Bidang Agama karena saya stay di Padang. Jadi di Musda 2021, di Musda 2022, maka saya mengundurkan diri sebagai sekretaris Bidang Agama, terus di Pinwil. Di 2023 sampai sekarang jadi ketua koperasi Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini kenapa banyak saya tanyakan Bapak Ibu, sekedar membanding saja. Saya menjadi ketua, apa yang terjadi koperasi kami itu berdirinya sejak tahun 55. Rata-rata pengurusnya pasti semuanya adalah senior-senior dinas koperasi yang notabene adalah orang paham di koperasi. Tapi apa yang terjadi begitu saya masuk, luar biasa. Banyak hal-hal yang dianggap biasa, dibenarkan. Maka secara fundamental saya merubah struktur manajemen yang di koperasi yang anggotanya adalah aparatur dinas koperasi tingkat provinsi, kalau istilah namanya kanwil. Walaupun koperasi ini kecil, ada karyawan 3 orang, asetnya tidak sebesar koperasi kita, asetnya cuma 2,2. Tapi manajemennya masih ya salah moto seperti itu. Nah, saya rubah, alhamdulillah 2024 kemarin kita bertransformasi menjadi koperasi saja. Bapak Ibu, hari ini sampai jam 12 mungkin akan banyak pembahasan koperasi yang akan saya adopsi dari beberapa temuan saya secara pribadi di lapangan, baik sebagai tugas pengawas koperasi atau sebagai juga ketua koperasi. Cuma mohon saya minta maaf sebelumnya, jangan ini dianggap sebagai suatu perbuatan ria atau sombong. Ini hanya sebagai untuk memotivasi Bapak Ibu dalam berinteraksi dan jauh lebih militan terhadap koperasi Bapak Ibu. Yang tadi kami diskusi dengan Pak Anto, asetnya sudah 35 miliar dan punya potensi anggota yang sekian ratus orang. Oke, nanti kita akan lompat-lompat teori sedikit, kemudian implementasinya seperti apa. Itu sudah membuka terkait ini beberapa komunikasi ini di Bukasu, ini hotel yang di sini. Kemudian di Divisi Selatan ini dokumentasi pada saat masih jadi pabrik. Ini orang Australia, dia apa ya? Dia studi banding ke pabrik yang sudah tutup di kawasan Simpang Bypass. Oke, baik, mudah-mudahan koperasi ini adalah lembaga badan hukum. Masyarakat sudah sangat paham mengenai istilah koperasi, tapi masih sering terjadi pemiskreditkan koperasi. Bahkan koperasi itu kadang diplesetkan menjadi O, itu menjadi U. Ya, jadi koperasi.